Adik, apa kabarnya? Nah, hari ini Lause Golden ditemani sama Ci Caca sama Ci Joyce. Nah, Lause mau tanya nih, hari ini kira-kira hari apa ya? Tahu nggak hari ini tanggal berapa? Tanggal 14 Februari. Nah, hari apa ya 14 Februari itu ya? Hari apa ya? Hari apa ya? Hari kasih sayang. Nah, jadi hari ini adik-adik harus ucapkan selamat hari kasih sayang ya. Jangan lupa ke papa, ke mama, ke cici, ke koko, ataupun ke dede. Selamat hari kasih sayang. Oke, nah kita mau mulai kebaktian kita. Kita nyanyiin lagu pertama kita, lagu Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Kita nyanyi lagu ini sekali lagi ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah menjaga kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami bisa kebaktian sekolah minggu. Meskipun hanya di rumah saja. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang Lause mau kalian semua bangkit berdiri. Pasti di rumah aja udah cuma tidur-tiduran, duduk. Nah, sekarang Lause mau kalian gerak. Nah, lagu kedua kita nyanyiin Kasih Yesus Indah-Indah Oh Indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi ya. Kasih Yesus indah.
karena kita udah mendengarin firman Tuhan, yuk kita nyanyi lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Tetap berdiri ya. Yang punya Alkitab, dikeluarin Alkitabnya. Jangan main-main ya, dengarnya duduk diam, terus dengerin langsung ya. Halo adik-adik, gimana tadi puji-pujiannya? Seru kan? Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, kita tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang boleh Engkau berikan kepada kami untuk boleh terus memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, Engkau tolong kami untuk boleh duduk diam, untuk boleh menyimak firman Tuhan hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, siapa yang ingat cerita minggu lalu apa? Nah adik-adik, minggu ini Lause juga masih mau lanjutin nih cerita minggu kemarin. Cerita tentang Bapak siapa? Bapak Abraham. Nah jadi pada waktu itu Bapak Abraham beserta dengan istrinya dan keluarganya beserta dengan Bapak Lot pergi meninggalkan tanah Mesir menuju ke tanah Negeb. Nah mereka memulai perjalanannya dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah adik-adik tahu nggak, Bapak Abraham itu punya harta yang berlimpah ruah. Dia punya banyak ternak, emas dan perak. Wah pokoknya banyak banget deh. Akhirnya mereka membawa semua harta kekayaannya beserta dengan keluarganya dan para pekerja-pekerjanya, para gembalanya pergilah menuju ke tanah Negeb dekat kota Betel. Nah di sanalah Bapak Abraham beserta dengan seluruh keluarganya mulai mendirikan kemah-kemah nih untuk mereka tinggal. Nah suatu ketika adik-adik, karena sebenarnya negeri itu kurang luas dan harta kekayaan Bapak Abraham ini sangat banyak serta ternaknya sangat banyak, akhirnya muncullah perkelahian nih adik-adik antara gembalanya si Bapak Lot dan Bapak Abraham adik-adik. Mereka mulai berantem, mungkin karena saking tempatnya kurang luas, mungkin mereka berkelahi bisa karena itu ya adik-adik ya. Nah mereka berkelahi sampai akhirnya Bapak Abraham ini bilang, "Hai Lot, lebih baik kita memisahkan diri aja nih. Jangan sampai ada perkelahian antara aku dan kamu ataupun gembalamu dengan gembalaku. Karena apa? Kita ini saudara." Begitu kata Bapak Abraham. "Kalau misalkan kamu pergi ke sebelah kiri, berarti saya harus ke sebelah kanan. Nah kalau misalkan kamu ke kanan, berarti saya harus ke kiri." Nah setelah Bapak Abraham bilang seperti itu adik-adik, Bapak Lot mulai memperhatikan sekelilingnya. Wah kira-kira tanah yang mana ya atau negeri yang mana ya kira-kira yang akan saya tempati. Wah Bapak Lot lihat. Akhirnya Bapak Lot memilih lembah Yordan adik-adik. Bapak Lot, oke, saya memilih lembah Yordan aja deh. Karena apa? Di situ airnya banyak. Biasanya nih adik-adik, kalau misalkan airnya banyak, pasti wilayahnya itu subur. Nah, akhirnya pergilah Bapak Lot memisahkan diri dari Bapak Abraham. Bapak Lot beserta dengan keluarganya dan para pekerja-pekerjanya pergi menuju ke lembah Yordan. Nah, lembah Yordan itu dekat kota Sodom adik-adik. Adik-adik tahu nggak? Sebenarnya kota Sodom itu banyak orang jahat. Di sana banyak banget yang nggak taat sama Tuhan. Nah, setelah mereka memisahkan diri, Bapak Abraham ini tetap tinggal di tanah Kanaan. Nah, setelah itu
setelah mereka memisahkan diri, lalu Tuhan berfirman ya adik-adik sama Bapak Abraham. Hai Abraham, coba kamu lihat sekeliling kamu. Kamu lihat dari utara ke selatan, timur ke barat, seluruh negeri ini akan kuberikan untuk kamu beserta dengan keturunan kamu. Begitu kata Tuhan. Terus keturunan kamu seperti debu yang ada di tanah. Berarti banyak ya adik-adik ya, kalau Lose sih nggak bisa ngitung tuh debu yang ada di tanah. Nah setelah itu Tuhan sudah berfirman seperti itu, lalu Bapak Abraham nurut nih sama perintahnya Tuhan. Nah suatu ketika setelah itu akhirnya Bapak Abraham memulai memindahkan kemahnya ke dekat Hebron. Nah di sanalah Bapak Abraham mendirikan mezbah untuk Tuhan. Nah adik-adik, dari firman Tuhan ini sebenarnya kita belajar ya untuk enggak egois. Egois itu apa sih? Enggak mementingkan diri kita sendiri. Jangan serakah. Misalnya nih, kalau adik-adik, hal simpel deh di rumah. Misalnya adik-adik punya mainan. Nah biasanya nih ya, kalau saudara itu suka ributnya masalah mainan nih, kalau di rumah suka rebutan mainannya. Sebenarnya kan kita bisa sharing ya mainannya ya. Misalkan berantemnya sama Dede atau Koko sama Cece. Nah lebih baik daripada berantem, mendingan kita coba sharing atau kita main sama-sama. Ada lagi nih adik-adik, misalnya makanan. Nah kadang kalau makanan yang kita suka tuh, kita suka gak mau bagi. Padahal makanannya itu cukup banyak nih kalau kita bagi-bagi. Nah adik-adik coba ya kita belajar juga nih untuk gak egois. Kita mulai berbagi, misalkan kayak makanan tadi, kalau misalkan makanannya banyak atau makanannya lebih, kita mungkin kalau di rumah bisa bagi sama mami papi, sama Cece, sama Koko atau Dede. Nah seperti itu adik-adik. Nah sampai di sini ya adik-adik cerita minggu ini. Kiranya cerita pada hari ini boleh menjadi berkat dan boleh menjadi contoh nih untuk adik-adik di kehidupan sehari-hari. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk cerita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan melalui firman-Mu pada hari ini kami boleh belajar untuk tidak egois atau tidak mementingkan diri kami sendiri. Dan kiranya Tuhan apa yang boleh firman-Mu pada hari ini boleh terus kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kiranya Engkau berkati waktu kami ke depan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah adik-adik gimana nih ceritanya Lause Maya? Siapa? Ayo yang gak dengerin. Ceritanya tentang siapa? Coba. Ceritanya tentang kita gak boleh egois. Kita harus selalu mengasihi orang lain. Nah karena ceritanya udah selesai, kita tetap mau nyanyiin satu lagu lagi yaitu KASIH. Nah adik-adik semua bangkit berdiri ya. KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Oke, nah kebaktian kita sudah selesai. Yuk kita doa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk
kebaktian hari ini. Kami ini. belajar, Kami belajar untuk tidak egois, dan saling mengasihi dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Tolong jaga kami. Meskipun kami di rumah saja. Biar kami dan sekeluarga kami tetap sehat. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.